Jadi penyair itu beratnya itu harus banyak melamun itu loh Mas. Banyak melamun karena sebagian besar pekerjaannya di situ. Memeras penghayatan kita terhadap situasi yang kacau balau menjadi setetes kata. Puisi itu dayanya seperti vaksin. Beberapa kata bisa merasuki tubuh kita. Makanya saya menggunakan humor supaya orang kalau membaca itu terhibur, bukannya malah stres. Karena saya menulis puisi bukan untuk sesama penyair ya. Saya menulis puisi inginnya itu untuk orang dari manapun, dari latar belakang manapun. Humor itu menyatukan, melebur kegembiraan dan kesedihan. Gak ada beda, kira-kira begitu. Semuanya dinikmati. Saya ingin menanyakan kepada Pak Dijokpin, di tahun 2019 saya pernah ikut acaranya Pak Dijokpin juga di Kota Baru. Pak Dijokpin mengatakan bahwa puisi yang baik, puisi yang hidup adalah puisi yang diberikan ruh di dalamnya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah ketika Pak Dijokpin menciptakan 2 buku puisi sekaligus di masa pandemi, bagaimana ceritanya Pak Dijokpin memberikan ruh dalam puisi-puisinya Pak Dijokpin? Mungkin itu tuh. Terima kasih. Ya, Roh Kudus sudah muncul sendiri itu. Saya tidak memberi roh karena kata-kata itu sendiri sudah membawa ruhnya. Kira-kira begitulah. Atau gimana ya menjelaskannya? Karena kata roh ini memang sesuatu yang abstrak, misterius. Seperti suara drum band dini hari yang Anda maksud roh itu. Masalahnya suara drum band dini hari itu bisa menjadi puitis, menggetarkan kalau kita benar-benar berkonsentrasi mendengarannya. Kalau kita enggak ya itu lewat saja. Saya kebetulan orang yang sensitif. Nah, ini jawabannya. Yang sensitif terhadap peristiwa sekecil apapun. Ketika seorang tukang bakso lewat hujanan, saya tidak berpikir saya kenyang atau lapar. Yang saya pikirkan, wah kalau dagangannya tidak laku gimana? Dalam imajinasi saya loh. Perkara saya beli atau tidak itu kan urusan dunia nyata. Tapi di dunia rekaan, di dunia imajinasi kan kita harus menciptakan sesuatu. Nah, oleh karena itu bagaimana kata-kata roh? Kalau Anda punya sensitivitas tertentu terhadap peristiwa yang rutin misalnya itu. Angkringan itu rutin Mas. Angkringan itu dimanapun kan banyak. Dan saya pernah melakukan semacam ngobrol dengan yang ada di angkringan, mayoritas perantau itu. Lalu saya menafsirkan, wah kalau tidak ada angkringan, manusia-manusia Jogja ini mungkin akan brutal gitu loh. Maka saya menjadikan angkringan ini sebagai sebuah ikon budaya. Pentingnya kita mengumbar rasa, laras rasa. Angkringan itu kan artinya tempat atau suasana tempat kita menyelaraskan kembali rasa dengan ngobrol santai. Jadi sepotong hati di angkringan bukan, makanya saya minta kalau angkringannya udah bisa digambar, di cover. Karena angkringannya itu ambigu, tidak selalu berupa gerobak yang didorong. Angkringan ini suatu nuansa hidup di Jogja. Nah, untuk mendapatkan roh kata itu begitu Mas. Bagaimana menajamkan daya imajinasi kita supaya kita sensitif terhadap satu peristiwa kecil di balik itu kira-kira apa sih? Kayak burung perenjak itu tadi. Burung perenjak berkicau. Sore-sore ada apa? Oh, ada tamu yang akan datang. Ternyata enggak ada tamu datang. Tapi besoknya tahu-tahu Anda mendapat surat cinta dari pacar Anda yang Anda kira akan meninggalkan Anda. Nah, itu mungkin tamunya, kira-kira begitu. Saya sering itu mendapat durian runtuh, rezeki tak terduga yang diwartakan oleh burung perenjak dalam imajinasi ya. Tapi dalam kenyataan juga sering saya mengalami itu, dan itu saya tuliskan dalam Pintu dari Ayah. Jadi memang jadi penyair itu beratnya itu harus banyak melamun itu loh Mas. Itu loh. Banyak melamun karena
Sebagian besar pekerjaannya di situ. Memeras penghayatan kita terhadap situasi yang kacau balau menjadi setetes kata. Seperti vaksin, Mas. Puisi itu dayanya seperti vaksin. Beberapa kata bisa merasuki tubuh kita. Padahal itu kan hasil perasan dari ya berbagai zat mungkin. Kira-kira itu. Nah, yang saya melamun, jangan bayangkan harus pergi ke pantai, ke gunung sendirian. Melamun itu ya duduk sambil mengembara, berimajinasi. Saya ini setiap kali ke kafe main-main itu pasti lebih banyak melamunnya dibanding tanda tangannya. Habis tanda tangannya itu cara saya melamun, saya dengerin curhat teman-teman, cerita. Oh, Alvin sekarang sudah enggak termasuk kaum jomblo ya. Saya suka kan coba ngobrol sama Darus, Arko. Saya mendapat banyak bahan. Jadi puisi dolan itu ya. Saya itu sampai kepikiran pengen bikin novela lah. Tentang mereka. Saya bukan tentang mereka, tapi saya samarkan lah. udah ada pengantarnya. Dan saya ngaku itu kepada aku ingin nulis tentang orang-orang nggak jelas, orang-orang aneh yang tersesat. Akhirnya kok bertemu di suatu tempat. Tentu yang akan menarik mereka nanti akan jadi apa masing-masing gitu loh. Seperti siapa Reza Anfa itu jalan kaki dari Ciputat ke Rinjani. Saya pengen mereka itu mau menempuh apa nanti itu. Tapi cerita mereka itu sudah menjadi bahan. Kalau saya tidak nangkring di sini, saya nggak akan bisa menulis apapun. Saya sudah punya bahan cerita Darus, entah aku atau kamu nanti yang menuliskannya. Kalau Darus yang menulis saya bantu. Cocoknya memang ini menjadi novel. Jadi ada orang dari daerah yang berbeda-beda, tidak saling kenal. Kok ketemu di lingkungan yang sama, gitu. Dengan keanehan kisah masing-masing. Judulnya orang-orang nggak jelas atau apa itulah kira-kira begitu. Tapi menarik. Nah, saya sukanya ngobrol begitu dengan anak-anak muda. Anda perhatikan saya jarang bergaul dengan orang seusia saya, apalagi kisah yang menarik. Pasti ya enggak ada. Sumber inspirasi saya dari anak-anak muda. Makanya buku puisi ini terutama dipersembahkan kepada anak-anak muda, terutama anak muda yang menjadikan hidupnya sebagai perantauan sepanjang masa, anak-anak muda yang masih mencari cinta, mencari jati diri. Itu agak bernuansa anak muda buku ini. Begitu cara mendapatkan roh itu tadi. Roh nggak usah dicari ke pantai, ke gunung, nggak akan lari mereka itu. Jadi jadikan diri Anda itu seperti bejana, seperti cawan yang siap menampung berbagai isyarat. Caranya itu, Mas. Kalau Anda sering-sering datang ke kafe itu udah tiap hari kalau perlu datang ke sini misalnya, ketemu teman ngobrol nanti mendapat banyak hal. Itu cara yang saya tempuh. Ya ada kalanya Anda membaca kitab semalaman suntuk juga. Saya juga sering melakukan itu. Tapi harus seimbang antara refreshing dan berkusuk-kusuk, itu harus seimbang. Kalau kekurangan refreshing nanti bisa dol, itu artinya pedot. Makanya menulis puisi itu satu bentuk relaksasi, refreshing juga. Relax aja suasananya. Saya menggunakan humor misalnya, itu kan khas Jogja. Yang saya ambil spirit Jogja humor, plesetan. Supaya apa yang dikatakan Umar bin Khattab, bagaimana bacanya itu, tentang kesedihan dan kesusahan itu menjadi lebur. Humor itu menyatukan, melebur kegembiraan dan kesedihan. Gak ada beda, kira-kira begitu. Semuanya dinikmati. Makanya saya menggunakan humor supaya orang kalau membaca itu terhibur, bukannya malah stres. Karena saya menulis puisi bukan untuk sesama penyair ya. Saya menulis puisi inginnya itu untuk orang dari manapun, dari latar belakang manapun. Sengaja dengan sadar saya memilih pendekatan bahasa semacam ini, apapun kata orang. Karena saya menulis puisi bukan untuk kalangan sastra, untuk sesama penyair.